Ini ada pertanyaan yang untuk Bang Ahmad ini. Nah, di tengah kemandolan KPK melalui minimnya kewenangan KPK dari revisi KPK, TWK, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, apa artinya ini adalah upaya sistemik pelegalan korupsi oleh koruptor, Pak Khazainuddin? Silakan. Ya, ini yang disebut bahwa pada akhirnya kita tahu yang berdaulat itu bukan rakyat, yang berdaulat itu oligarki. Dan oligarki itu punya kepentingan dengan kekuasaan. Untuk apa? Untuk mendukung bisnis mereka, untuk melegitimasi kekayaan-kekayaan rakyat agar disetor ke kantong oligarki melalui korporasi yang mereka bentuk. Dan tentu perlu korupsi, agar apa? Agar biaya bisnis lebih kecil dan keuntungan lebih banyak. Contoh misalkan buka HPH, ya kan? Kalau beli tanah sendiri kan per meter 1 juta. Kalau buka HPH, tinggal minta izin kepala daerah atau pusat, dapat 5.000 hektar, tinggal gundulin hutan itu, tinggal suap pejabatnya gitu kan, izinnya nanam sawit, tapi yang digunduli hutan lindung misalkan, hutan-hutan kayunya itu udah dapat untung besar ya kan, habis itu nanam sawitnya untung gede lagi, jadi gunduli hutannya aja udah untung, belum lagi hasil sawit. Nah ini semuanya kekuasaan oligarki ya. Inilah yang disebut dengan kekuasaan oligarki, yang mereka berkelindahan dengan kekuasaan. Pasti mereka punya kepentingan. Dan ketika kepentingan itu disalurkan melalui wakil rakyat, maka rakyat tadi tidak lagi mewakili kita, tapi mewakili oligarki. Karena mereka punya kebutuhan untuk tetap berkuasa, ikut pemilu lagi, nyalon lagi, ada kebutuhan spanduk, baliho, bayar biaya saksi, yang hitung-hitungan kan anggota DPR itu paling enggak modalnya katanya 6 miliaran gitu, atau mungkin bisa lebih dari itu. Kalau kepala daerah itu hitungan KPK itu antara 20 sampai 30 miliar kepala daerah dalam pengertian bupati atau wali kota ya. Kalau untuk gubernur itu udah lebih besar lagi, bahkan mungkin bisa triliun angkanya. Nah, wajar kemudian mereka mencari biaya, dan akhirnya ada simbiosis mutualisme antara penguasa dengan pengusaha, oligarki tadi. Akhirnya yang negara itu yang mereka kendalikan, rakyat itu hanya jadi dalih saja. Buktinya ketika rakyat menolak, oligarki menghendaki, yang akhirnya yang diluluskan adalah kehendak oligarki. Undang-Undang Cipta Kerja misalkan 11/2020 itu. Rakyat semuanya menolak, elemen buruh menolak, akademisi menolak, semua menolak lah. Tapi karena oligarki berkehendak, masuk tuh barang, makanya disebut dengan Undang-Undang TikTok, belum selesai diketik langsung diketok gitu. Jadi begitu gambarannya.